Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana perasaannya pada hari ini, siang hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah senang, Bu. Ibu harapkan semuanya semangat ya untuk bisa ikut kegiatan pada hari Semangat, ini ya. Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu nih, tujuan dari diadakannya kegiatan di Klasika pada hari ini. Dan kalian mampu mengidentifikasi penyebab cara belajar kalian yang selama ini dirasa kurang efektif. Lalu yang kedua, kalian mampu menentukan cara belajar efektif yang paling tepat. Diharapkan kalian bisa mengubah nih kebiasaan belajar agar lebih efektif, sehingga tujuan belajar yang ingin kalian capai itu bisa terwujud. Sebelum kita lebih lanjut ke dalam materi, kita mulai dengan game terlebih dahulu ya, Nak. Game tepuk pagi, siang, sore. Ya. Caranya mudah, kalian tinggal mengikuti instruksi yang Bunda berikan ya. Ketika Bunda bilang pagi, maka kalian melakukan tepuk tangan sekali. Pagi, seperti itu. Kalau Bunda bilang siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau Budina bilang sore, berarti tepuk tangannya 3 kali. 3 kali. Kalau Budina bilang malam, tepuk tangannya 1 kali. Sampai di sini bisa dipahami ya cara permainannya ya. Pagi siang, pagi sore malam. Oke, good. Lalu selanjutnya adalah Ibu akan bacakan dulu ya kontrak layanan. Yang pertama, Budina minta agar semuanya bisa on cam. Yang kedua, Budina harapkan ketika Budina bicara, mikrofon kalian dalam keadaan off ya. Lalu yang ketiga, kegiatan layanan pada hari ini akan kita laksanakan selama 1 jam pelayanan, 1 kali 45 menit. Apakah semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. menurut Ranti, cara belajar efektif itu seperti apa? Belajar efektif adalah belajar yang mampu memberi pemahaman dengan mudah. Kalau menurut Syifa, pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Pembelajaran yang memberikan proses pemahaman dan ketekunan. Buat suasana belajar yang nyaman, belajar bersama, belajar dengan praktik, belajar rutin tapi jangan lama, mengerti bukan menghafal. Belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh, dimengerti dan memahami. Repina, Bu. Silakan Repina. Belajar efektif adalah proses pembelajaran dan pemahaman dan kecerdasan, Bu. Giat belajar, tidak males-malesan dan mudah dipahami. Oke, baik. Itu tadi beberapa jawaban dari kalian ya, pendapat kalian mengenai cara belajar efektif yang seperti apa. Silakan diamati video yang ada di situ. Nanti setelah kita menonton video, baru kita bahas selanjutnya. Katanya kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar disayang orang tua lah, masuk sekolah favorit lah. Kita pasti suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Di dunia psikologi, sifat menunda sangatlah akrab dengan istilah temporal discount. Mau maju, kita memang mesti bersusah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video yang telah kalian saksikan tadi? Bisa kalian tuliskan di Padlet ya, Nak? Yulia, Bu. Silahkan Yulia. Sistem kebut malam bisa juga disebut dengan SKS. SKS juga ada dampak negatif dan positifnya. Ya, Bu. SKS itu ada sisi positif dan negatifnya, Bu. Positifnya itu kayak kita jadi lebih
cepet nangkep karena emang kebut semalam gitu. Terus kalau negatifnya kita jadi stres karena kepikiran harus cepet-cepet. Sistem kebut semalam itu kira-kira ingatannya bersifat jangka panjang atau jangka pendek? Long term memory atau short term memory? Jangka pendek, Bu. Karena sifatnya itu sementara, belum lagi begadang itu membuat otak capek sehingga paginya jadi tidak konsen dan pastinya ngantuk. Cara belajar sistem kebut semalam itu efektif atau tidak? Tidak, Bu. Karena bisa membuat kita stres dan membuat kita sakit karena begadang dan mengejar waktu supaya tugas itu cepat selesai. Bisa efektif, bisa enggak, Bu. Kalau efektifnya karena kalau kita lagi ada tugas yang benar-benar mepet harus dikerjain, itu pasti kita pakai SKS. Apalagi harus dikumpul besok. Nggak efektifnya dibuat stres karena kepikiran itu. Belajar sistem kebut semalam terkadang bisa sangat membantu karena waktu yang terbatas itu kita lebih termotivasi untuk belajar. Jadi setiap detik itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, biasanya lebih baik dari belajar biasa karena materinya langsung digunakan di keesokan harinya. Belajar SKS ada juga kelemahannya, di mana otak kita akan lebih mudah melupakan atau auto-delete. Pertanyaan selanjutnya, apakah cara belajar kalian selama ini sudah efektif? Kadang-kadang belum. Sudah, Bu. Kadang-kadang Kadang-kadang belum, Bu. kadang-kadang. Kadang sudah, kadang enggak, Bu. Kadang sudah, kadang belum. Kadang ngajar di deadline, kadang enggak. Kalau ada tugas langsung kerjain. Kira-kira ada tidak keterkaitan antara cara belajar efektif dengan prestasi belajar kalian di sekolah? Ada, Bu. Karena mengerjakan tugas pada tepat waktu bisa membuat kita bersaing secara sehat untuk mendapatkan peringkat tersebut, Bu. Itu tadi beberapa pendapat ya keterkaitan antara cara belajar efektif dengan prestasi belajar di sekolah. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke materi. Tema hari ini yaitu kita cari tahu yuk cara belajar efektif. Jadi belajar efektif itu cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, sehingga menghasilkan kepandaian, pengetahuan, dan keterampilan, serta membentuk sikap mental dan intelektual yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Satu, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu kondisi yang berasal dari dalam diri kita ya nak ya. Kalau kondisi badannya sehat, otomatis dia lebih mudah dalam menerima materi ya nak ya, ataupun dalam mengerjakan tugas. Iya, Bu. Akan lebih lancar ya kalau kondisi fisik dan jasmaninya sehat. Kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar jika kurang stabil, merasa cemas, adanya konflik-konflik batin, lalu sedang merasa kecewa, sedih, lalu kondisi psikis lainnya, tentu hal tersebut akan mengganggu proses belajar kalian kan? Dan pada akhirnya kalau jika proses belajarnya terganggu, otomatis hasil belajarnya pun akan tidak maksimal seperti itu. Iya, enggak maksimal. Pengaruh ada kemauan dengan hasil belajar seperti apa? Kalau kita punya niat yang benar-benar tulus, otomatis akan mempengaruhi ya nak aktivitas belajar kita lebih semangat. Kenapa faktor kecerdasan itu mempengaruhi hasil belajar? Jadi faktor kecerdasan atau IQ itu sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Misalkan nih, seseorang punya IQ normal antara 100 sampai 110 menurut hasil psikotes, maka bisa disimpulkan kalau siswa tersebut mampu mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan baik. Nadia, Bu. Silakan Nadia. Minat itu suatu dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada suatu objek, maksudnya itu kayak minatnya ke pelajaran matematika gitu, Bu. Jadi dia akan lebih cerdas gitu dalam pelajarannya. Oke, cara belajar efektif yang pertama olahraga. Jadi olahraga itu punya banyak sekali manfaat untuk otak ya nak.
Jadi yang berkaitan dengan cara otak untuk menangkap informasi baru. Jadi hormon seperti dopamin, hormon serotonin itu yang berpengaruh terhadap kebahagiaan itu muncul ketika kita berolahraga atau selesai berolahraga, sehingga membuat pikiran menjadi fresh, materi belajar jadi mudah diterima oleh otak. Lalu ada penelitian nih pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa laki-laki yang bersepeda 15-30 menit itu punya kemampuan kognitif dan ingatan yang lebih tajam dibandingkan dengan yang tidak bersepeda. Sepeda selama 15 menit itu bisa mengurangi hormon kortisol, yaitu hormon yang membuat seseorang menjadi stres. Kita berolahraga, kita akan merasa lebih fresh, lebih bahagia, sehingga kita lebih mudah menerima materi pelajaran yang diberikan. Dengan belajar singkat, hal ini untuk menghindari kram otak, Nak. Jadi kram otak itu adalah momen di mana otak kita itu udah nggak mampu lagi menampung informasi tambahan untuk mengingat. Jadi jika terlalu banyak memberikan informasi, rumus, atau konsep baru ke otak, maka otaknya justru semakin sulit untuk menangkap. Belajar itu tidak perlu waktu yang lama, cukup singkat atau pendek-pendek, yang penting kita bisa menyerap pelajaran dengan baik. Teknik Pomodoro ini cocok untuk kalian yang suka belajar sendiri, Nak. Jadi tekniknya itu ada 5 tahapan ya. Yang pertama, kalian menentukan dulu nih topik yang mau kalian pelajari. Setelah itu kalian menyalakan stopwatch cukup 25 menit. Teknik Pomodoro lebih berfokus ke waktu yang sedikit asal tepat. Setelah 25 menit istirahat dulu 5 menit, atau jeda istirahat itu namanya space learning. Jadi setelah 25 menit belajar, stop dulu 5 menit, baru kalian bisa melanjutkan pelajaran lagi. Teman ini cocok untuk kalian yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain. Tentukan dulu topik yang mau kalian pelajari. Lalu coba kalian jelaskan ke teman kalian dengan bahasa yang sederhana. Kalau teman kalian bisa memahami apa yang kamu sampaikan, berarti kamu berhasil menerapkan cara belajar yang efektif. Kalau masih ada yang belum dipahami, silahkan repeat atau diulangi sampai kalian bisa memahami materi dengan baik. Kenapa waktu tidur yang cukup itu bisa masuk ke dalam cara belajar yang efektif? Tidur yang cukup itu kan membuat otak kita jadi fresh untuk pagi harinya, Bu. Jadi ketika bangun pagi hari, gelombang alfa di otak itu akan menjadi sangat aktif ya. Jadi si gelombang alfa ini ngebantu otak kalian untuk bisa menyerap informasi baru. Makanya ketika pagi hari itu kegiatan pembelajaran itu lebih enak atau terasa lebih mudah diterima dibandingkan kalau udah mulai menjelang siang apalagi sore. Lalu sekarang saatnya mengambil kesimpulan yang bisa kalian ambil dari kegiatan pada siang hari ini. Kalau kesimpulan Yulia, selagi kalau tugasnya itu ada, ya dikerjain, jangan nunda-nunda, Bu. Belajar efektif itu mempengaruhi hasil belajar, Bu. Kesimpulannya pada hari ini, belajar efektif itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kalau kita bisa belajar secara efektif, maka hasil belajar kita pun akan menjadi lebih baik. Menurut kalian, kegiatan pada hari ini kira-kira bermanfaat nggak untuk diri kalian sendiri? Bermanfaat banget, Bu. Manfaat yang kalian rasakan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Lebih mengetahui cara belajar yang efektif yang membuat kita belajar lebih nyaman. Berarti dengan mengetahui cara belajar efektif, diharapkan kalian bisa memperoleh hasil yang lebih baik ya dalam kegiatan belajar, bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi dalam kegiatan belajar. Jadi belajar dirasa bisa lebih menyenangkan, tujuannya untuk kebaikan diri kalian sendiri. Oke, Nak? Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Iya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan praktikal pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.